Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena. Nah, seperti janjiku di minggu kemarin, karena ada ada yang request gimana sih Kak cara penggunaan tanda baca di dalam novel atau di dalam paragraf. Nah, kali ini segmen ini aku bakal buat tentang cara kita membuat dialog dengan tanda baca yang benar dan kalimat yang benar. Nah, ini semoga bermanfaat banget buat kalian. Jadi aku mohon jangan di skip dari awal sampai akhir. Kita belajar ke SMP dan SMA lagi guys ya, untuk mengingat gimana sih cara penggunaan tanda baca yang benar dan apa aja tanda baca yang biasa digunakan di dalam novel. Oke, langsung aja belajar bareng with Valenas. Aku mau rekomendasiin kalian satu toko online shop yang udah berjalan setahun guys. Ini namanya adalah @winda.shoes. Dia tuh baru banget untuk buat Instagram, tapi dia udah berjalan setahun di Telegram. Nah, di Telegram ini aku waktu itu udah pernah beli di dia soalnya, jadi aku rekomendasiin ke kalian. Dan di sana itu dia menyiapkan video sekaligus fotonya, jadi real pic banget kan. Jadi kita nggak perlu was-was nih kalau misalnya kita mau order dan takut nggak sesuai dengan aslinya. Kalau ini benar-benar real pic guys. Dan ini itu sebenarnya produk dari Jakarta, tapi dia tuh punya gudang di 3 kota sekaligus. Yang pertama adalah Solo, yang kedua itu Temanggung, dan yang ketiga itu Jakarta. Oke, kalian wajib kesana di @winda.shoes. Walaupun Instagramnya masih baru, tapi udah banjir order guys. Karena apa? Memang real pic kok. Produknya tuh real pic dan memang bagus gitu produknya. Waktu itu aku beliin buat teman aku guys. Dan harganya juga sesuai dengan kantong kita. Original maupun brand eBay itu ada. Ya, kalian bisa request di sana. Dan di sini sistemnya itu akan dikirim sesuai stoknya. Jadi misalnya nih ada sepatu Air Jordan gitu. Air Jordan ini adanya di Solo nih yang model kayak gini gitu. Nanti dia akan kirim lewat Solo. Tapi kalau misalnya nih Adidas, ternyata Adidas ini adanya di Jakarta, ya dia akan kirim lewat Jakarta. Jadi ini tuh sebenarnya satu perusahaan, cuma dia memang punya 3 gudang. Nah, kalau misalnya kalian mau memperhitungkan ongkir juga bisa. Misalnya nih dari kalian di Magelang, sedangkan biar ongkirnya murah nih, yang di Temanggung produknya apa aja, boleh ditanyain ke sana ya. Nanti pasti akan direspon sama admin. Jadi kalian yang kepengen untuk menjadi reseller maupun dropshipper untuk produk sepatu, kalian nggak perlu pusing lagi cari distributor guys, karena aku sudah rekomendasikan untuk datang aja ke Instagram @winda.shoes dan kalian bisa hubungin adminnya untuk bergabung menjadi reseller maupun dropshipper. Dan kalian yang suka untuk produk sepatu, kalian wajib banget untuk datang ke Instagram ini dan lihat sepatunya, keren-keren guys. Dan pelayanannya juga ramah banget, responsif banget, dan yang pasti sesuai atau real pic. Oke guys, sekarang kita masuk aja ke materinya. Penggunaan titik di akhir dialog. Nih yang pertama kita pelajari adalah gimana caranya kita bisa meletakkan tanda titik itu dengan benar. Nah, contohnya di bawah nih. Saga memang sangat pandai merayu. Titiknya setelah tanda petik atau sebelum tanda petik. Yang betul adalah sebelum tanda petik. Nah, gimana kalau dialognya ini dilengkapi dengan narasi di belakangnya? Coba contoh. Dari 2 dialog ini mana yang benar? Yang benar adalah yang bawah guys. Dia memang sangat hebat, titik tanda petik. Karena apa? Setelah tanda petik, kalau ada narasinya harus diawali dengan huruf kapital. Jadi M-nya itu harus besar. Kalau M kecil itu salah. Terus gimana kalau narasinya itu berada di depan? Nah, contoh. Nah, dari 2 contoh
dialog dengan narasinya, mana nih yang benar? Yang benar adalah yang bawah guys. Andi tertawa titik, tanda petik, kamu lucu sekali titik, tanda petik. Ini dikarenakan karena jika narasinya di depan, sebelum dialog harus menggunakan tanda titik. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang penggunaan tanda koma di akhir dialog. Penggunaan tanda koma biasanya bersamaan dengan dialog tag. Apa itu dialog tag? Dialog tag adalah frase yang mengikuti dialog yang berfungsi sebagai keterangan si pengucap kepada pembaca. Dialog tag juga harus diawali dengan huruf kecil. Contoh, ujar, kata, pekik, sambung, tukas, ungkap, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Sekarang kita punya dua kalimat dengan dialog tag di belakangnya, yaitu dengan ungkap. Nah, dari dua kalimat ini mana sih yang benar? Yang benar adalah yang bawah guys. Aku yang membuang sampah itu, koma, tanda petik, terus ungkap, punya harus huruf kecil. Jadi kalau kalimatmu itu belakangnya diikuti dialog tag, itu otomatis kamu pakai koma, nggak bisa pakai titik. Nah, sekarang kita belajar untuk penggunaan tanda tanya, tanda seru, huruf kapital pada dialog dan narasi yang benar. Contoh kalimat pertama adalah tanda petik apa yang kamu lakukan, tanda tanya, tanda petik, menatap jauh ke depan. Narasi diawali huruf kapital, jadi narasinya harus diawali huruf kapital karena merupakan kalimat baru, bukan menjelaskan kalimat dalam tanda petik. Jadi menatap ini M-nya harus besar karena tidak menjelaskan yang di kalimat gitu. Beda halnya dengan contoh kalimat ini. Apa yang kamu lakukan? Tanda tanya, tanda petik, teriaknya sambil membawa sapu. Kalau narasinya menjelaskan kalimat dalam tanda petik dengan kata pertama teriaknya atau tanyanya harus menggunakan huruf kecil di awal kalimat guys. Nah, sekarang kita akan membahas gimana caranya penggunaan tanda elipsis. Elipsis digunakan untuk jeda. Contoh, jadi kamu benar-benar jeda. Sebelum elipsis, gunakan spasi terlebih dahulu. Setelah penggunaan, harus spasi juga. Bagaimana kalau elipsis diletakkan di akhir kalimat guys? Contoh pertama, berhentilah menangis, aku mohon. Kenapa ada titik 4 di belakang kalimat? Karena tidak ada narasi dan itu merupakan titik 3 elipsis dan 1 tanda baca. Nah, berbeda halnya dengan kalimat yang ini guys. Berhentilah menangis, aku mohon. Tapi di belakangnya diikuti dengan narasi, kata Raina. Maka titik atau elipsis yang digunakan adalah 3 titik. Nah, yang terakhir kita akan membahas penggunaan and thus atau tanda strip dalam dialog. Tanda and thus atau penggunaan and thus itu digunakan pada kata yang terputus-putus atau terbata-bata. Contoh kalimatnya adalah tuh, tunggu, itu bukan salahku. Pada kata tuh, kita harus selipkan strip, baru kita lanjutkan kata-katanya yaitu tunggu. Lalu, bagaimana caranya penggunaan and thus di akhir dialog? Ada contoh kalimat seperti ini. Jadi kamu itu iya, aku pencurinya, kata Janu. Jadi penggunaan and thus di akhir itu digunakan ketika terpotong karena ada orang menyergah atau menyaut ucapannya. Udah mulai paham kan sekarang? Makasih loh udah lihat dari awal sampai akhir. Tapi pesan aku, kalian gak perlu insecure karena belum paham dengan cara kepenulisan ini. Kalian harus tetap menulis. Mau ada kesalahan ataupun enggak, kalian tetap harus menulis. Jadi kalian gak usah takut, oke? Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau dari awal sampai akhir aku ada kesalahan kata atau ucapan yang mungkin menyinggung hati kalian. Kalian bisa langsung kasih saran atau kritik di komentar untuk kontenku yang selanjutnya. Kalian kepengen aku bahas apa lagi yang mungkin kalian butuhkan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @valenas_. Kalian yang barusan datang di channel aku, kalian bisa subscribe channelnya dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan biasanya nih aku upload di hari Senin dan Kamis, oke? Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video
Yugoslavia.